Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu tab kewajiban khusus yang ada di aplikasi Sister menu layanan BKD rekap kegiatan. Nah, pada PO-PAK BKD tahun 2021 ini kita coba buka PDF-nya Bapak Ibu ya. PDF-nya seperti ini, ada di halaman 14. Mari kita coba jabarkan. Mungkin untuk kali ini saya coba menjelaskan tentang kewajiban khusus bagi jabatan dosen yang masih asisten ahli dan lektor, atau mungkin sedikit saya bahas tentang lektor kepala karena lektor kepala itu harusnya sudah jadi asesor kalau sekarang. Kita coba bahas asisten ahli terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini punya jabatan akademik asisten ahli, bisa dibuka PO BKD tahun 2021 halaman 14 ya di PDF-nya ini. Di sini tertulis bahwa asisten ahli itu punya kewajiban dalam 3 tahun. Nah, ini. Jadi kewajiban khusus itu berlaku 3 tahun. Nah, jadi berbeda Bapak Ibu ya. Ada kewajiban per semester, ada kewajiban per 3 tahun. Di sini sebenarnya yang menentukan ini adalah dosen dengan tugas tambahan dan dengan dosen biasa. Nah, mungkin di kesempatan video lain nanti saya jelaskan apa itu dosen dengan tugas tambahan dan dengan dosen biasa. Namun intinya dosen dengan tugas tambahan itu adalah dosen yang mempunyai jabatan struktural di lingkungan dari rektor sampai ke prodi. Ya, bukan unit kerja ya, bukan, tapi di mulai dari rektor sampai ke fakultas dan prodi seperti itu. Contohnya seperti kaprodi misalkan, wadek, dekan, rektor, sekretaris prodi, kepala lab itu masuk ke dosen dengan tugas tambahan. Nah, itu biasanya tidak dikenakan kewajiban per semesternya. Namun untuk kewajiban per 3 tahun, nah kita lihat jabatan akademiknya. Kalau jabatan akademiknya asisten ahli, maka dosen tersebut wajib punya buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah sebanyak 1 dalam 3 tahun. Boleh sebagai penulis utama atau pendamping. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang status dosennya lektor, maka hampir sama ini sebenarnya. Wajib menulis buku ajar, buku atau buku teks atau publikasi ilmiah, 1 buku atau 1 karya ilmiah, dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi intinya sama Bapak Ibu. Cuma ini memang ada apa ya, sedikit hal lucu sebenarnya ini. Bagi dosen biasa ya, kita kan wajib punya tridharma per semester. Jadi dosen biasa itu pasti memenuhi kewajiban khususnya, baik dosen biasa yang jabatannya asisten ahli maupun lektor. Seperti itu, karena kita kan wajib punya tridharma per semesternya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, mari kita coba lihat dulu milik saya ya, sister saya. Karena kebetulan jabatan akademik saya itu lektor per Januari 2021. Nah, ini sister saya. Pada tab kewajiban khusus itu ada label ini ya berwarna biru, bertuliskan pada halaman ini mencakup karya yang masuk kegiatan kewajiban khusus dengan persyaratan karya berlaku selama 3 tahun dari pertama kali terbit. Nah, kalimatnya memang seperti itu Ibu. Namun Bapak Ibu, tapi pada saat saya ikut sosialisasi, 3 tahun ini dibaca semenjak tanggal SK jabatan akademiknya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Saya Januari 2021 ini baru naik ke lektor 200. Nah, tapi di pelaksanaan penelitian saya pastinya kan sudah punya jurnal sebelum Januari 2021. Pastinya itu akan dibaca 3 tahun kan? Atau begini saja, mari kita coba lihat dulu pelaksanaan penelitian saya Bapak Ibu ya di publikasi karya. Kita cari
yang 2020. Nah, ini saya punya Juli 2020 ya, ini ada. Maka kalau ini dibaca 3 tahun, pastinya saya 2021, 2022 dan 2023 ini saya pasti sudah lolos dari kewajiban khusus. Tapi perlu diingat, SK jabatan akademik saya yang baru, yakni yang lektor 200 itu per 5 Januari 2021. Maka secara aturan harusnya saya itu punya jurnal lagi satu saja sebagai pemenuhan kewajiban khusus setelah 5 Januari 2021 itu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi bukan sebelumnya, karena sebelumnya saya itu masih asisten ahli. Seperti itu. Kebetulan saja sekarang syarat kewajiban khusus asisten ahli dan lektor itu masih sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dibaca 3 tahun itu semenjak SK jabatan akademiknya. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah setelah Januari 2021 ini saya juga sudah punya. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, Mei ya, Mei 2021. Nah, ini. Jadi Mei 2021 saya sudah punya jurnal atau publikasi karya sehingga saya aman untuk kewajiban khususnya. Sebenarnya untuk yang tahun 2020 seperti yang saya jelaskan tadi itu Bapak Ibu ya, ini masa berlaku 31 Juli 2020 sampai Juli 2023. Masalahnya saya 2020 ini masih asisten ahli, sehingga ini dianggap zonk karena saya sudah lektor di 1 Januari 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang baru naik jabatan akademik segeralah punya jurnal. Tapi ya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk dosen biasa atau DS kewajiban khusus itu pasti memenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun bagaimana dengan lektor kepala? Kita coba buka PDF-nya Bapak Ibu ya, yang lektor kepala. Untuk lektor kepala bisa dilihat di halaman 13 ini Bapak Ibu ya. Kewajiban khusus dalam 3 tahun untuk lektor kepala dan profesor ya. Untuk lektor kepala itu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini maksudnya makna jurnal nasional terakreditasi ini bukan Sinta 1 sampai 6 Bapak Ibu, tapi biasanya yang peringkat 1 dan peringkat 2. Seperti itu. Kalau dia levelnya jurnal nasional terakreditasi, maka diminta 3 karya ilmiah, di mana salah satunya sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi dari 3 karya ilmiah yang diminta, salah satunya itu harus penulis pertama atau penulis korespondensi. Kedua karya ilmiahnya boleh sebagai anggota kalau jurnal nasional terakreditasi. Tapi kalau jurnal internasional, maka dapat sebagai penulis utama atau pendamping Bapak Ibu. Seperti itu untuk lektor kepala. Untuk profesor mungkin tidak usah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sister kita. Jadi sekarang bisa dilihat ya pada bagian kewajiban khusus Bapak Ibu. Memang yang dicek pertama kali itu harus muncul kewajiban khusus jabatan akademiknya apa. Kalau jabatan akademik Bapak Ibu belum berubah di sini, misalkan sampean sudah punya SK jabatan akademik baru lektor misalkan, tapi yang muncul di sini masih asisten ahli. Nah, ini segera dirubah ini di pengajuan Bapak Ibu ya. Nanti pengajuan, dosen mengajukan, kemudian akan divalidasi oleh admin kepegawaiannya, baru nanti oleh LLDikti Bapak Ibu. Mungkin seperti itu untuk kewajiban khusus yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.